Ini contoh buahnya. Boleh-boleh ini. Tuh buahnya. Dia memang tidak terlalu besar ya, cuma ini penuh. Agak lonjong dia. Nah, ini yang dari Parindo ini ya. Varietas yang Gambi dari PPKS. Halo bro. Nah, udah lama kita tidak ikut panen ya. Ini kita sedang melakukan kegiatan panen di kebun memiliki varietas dari PPKS ya, yaitu varietas yang Gambi. Nih, contoh buahnya. Nah, jadi ini sebentar lagi dia 5 tahun ya, bosku. Sepertinya, wis. Coba kita lihat buahnya seperti apa. Tuh. Mantap, bro. Ya, sudah lagi 5 tahun ya. Ya katakan sudah 5 tahun lah. Pada hari ini. Bulan 9 dia. Tahun tanam bulan 9 ya, tapi ini kan udah bulan Agustus akhir ya. Nah, jadi boleh katakan sudah 5 tahun ini. Kurang pun sedikit. Nah, tandan buah itu seperti ini. Tuh. Ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Lanjut, bro. Kita lihat di pohon yang lainnya seperti apa. Tuh buahnya. Dia memang tidak terlalu besar ya, cuma ini penuh. Agak lonjong dia. Nah, ini yang dari Parindo ini ya. Varietas yang Gambi dari PPKS yang ada di Parindo. Nah, dia senangnya varietas ini, dia tuh rata-rata berbuah, kecuali yang akhir. Nah, kecuali yang akhir ya. Tuh, seperti ini. Wow, ini ceritanya kan anggota kita itu kurang. Jadi kita ikut panen juga hari ini. Ya, setidaknya kita pemilik itu harus mencoba merasakan panen ya, seperti apa rasanya panen. Nah, itu memang kewajiban kita sebagai petani ya. Tahu tidak tahu harus tahu ya, walaupun ngangkut misalnya kan, tapi kalau kita sih udah biasa lah ya. Oke, nanti kita akan mengarah ke depan sana karena kita masih muat buah di bagian belakang sana tadi ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Nah, sambil kita menunggu anggota kita muat ya. Jadi ini ada yang bertanya biasanya tuh, itu pupuknya tuh berapa ya? Nah, ini 1 tahun sebelumnya itu kita masih menggunakan dosis cuma 4,5 kilo per tahun. Nah, tinggal teman-teman bagikan saja. Ya, sedangkan 1 kali penebarannya tuh 1,5 kilogram per pohon per tanaman. Itu pupuknya hanya menggunakan NPK, kecuali borak hanya kita kasih penambahan cuma 50 gram. Nah, jadi 1 tahun yang kesininya itu sampai hari ini, kemarin sudah terhitung masih 5,5 kilo. Nah ya, kemungkinan tahun depan nanti sudah kita naikin 6 kilogram. Kita tidak menggunakan pupuk apa-apa selain menggunakan NPK ya. Nah, kemungkinan ada penambahan yang lainnya itu yaitu dolomit. Nah, itu di awal tahun biasanya tuh dolomit cuma 1,5 kilo. Nah, kemudian pakai NPK lagi 2 kilo, habis itu 2 kilo per tahunnya untuk tahun kedepannya ya. Nah, jadi pupuknya cuma hanya seperti itu saja. Kita tidak menggunakan yang susah-susah ya. Kita tidak ingin tanaman kita itu sampai tidak dipupuk ya, karena biasanya kalau yang susah-susah itu terkadang ada tanaman kita itu sehingga tidak dipupuk ya. Kenapa kita menggunakan pupuk jenis NPK ya, pupuk yang komplit? Karena waktu perawatan itu lebih mudah ya, jadi kita tuh lebih banyak waktu kalau kita menggunakan pupuk tunggal itu. Jadi kalau menurut saya itu kita kebanyakan menghabiskan waktu hanya untuk memupuk ya. Beruntung saja sih kita melakukannya sendiri. Kalau misalnya ngupah ya, jadi banyak ya biaya ongkos untuk ngupah kawan-kawan kita melakukan kegiatan memupuknya. Jadi kita lihat lagi di tanaman yang lainnya seperti apa contoh buahnya. Karena aduh, ya namanya yang Gambi itu ternyata buahnya boleh-boleh lah ya. Itu
sangat memuaskan. Apalagi pupuknya digas ya. Oke, kita lanjut ke tumpukan buah yang lainnya. Karena ini kan sudah waktunya mungut buahnya. Nah, ini proses muat di bagian yang blok ini ya, buahnya. Wis, mantap bro. Tuh, kita lihat di bagian bak mobil tuh. Dia rata dia, tidak ada yang kecil. Ya walaupun ada, itu mungkin baru mulai dipanen ya. Biasanya seperti itu, yang masih sebesar itu ya. Kita lihat lagi. Ini rata-rata bro. Nih, seperti ini. Nah, ini dia belum besar buahnya, masih halus. Tapi ini, ini sepertinya penuh lagi ya. Tuh, contoh tandan buahnya. Berat ini, kalau seperti ini berat nih. Tuh. Tuh, rata-rata. Nah, nanti kita lanjut ke bagian yang ujung itu nanti ya. Kita lihat bagian buahnya seperti apa. Menurut yang saya lihat sih ini rata. Yes, maju mobil Yes, maju Yes. Mobil ini maju. Ini contoh buahnya. Boleh-boleh ini. Nah, jadi ini sekaligus akan saya jelaskan kepada teman-teman. Ini ceritanya kan setiap kita ngupload tentang pemupukan, lalu ada yang bilang, kenapa semak-semak pun dipupuk? Nah, ya. Sedangkan itu semak ini kan harus bisa kita bedakan. Ini rumput ya. Menurut kita itu ini sangat berfungsi untuk tanam kelapa sawit. Ya karena maunya tanaman itu dia lembab bagian akarnya. Tuh, rumput seperti ini. Ini rumput lunak namanya. Kecuali kayu. Nah, misalnya kayu seperti ini. Nah, ini memang tidak boleh. Nih buktinya. Ini satu pelepah pun tidak ada yang menguning ini. Nah, ini fungsinya dia lembab. Ya. Tuh. Satu pun tidak ada yang menguning pelepahnya. Ya kenapa bisa begini? Ya ini tadi. Jadi ketika musim kemarau, apalagi musim hujan, dia tetap lembab. Ya paling untuk pembersihnya kita hanya melakukannya dengan cara ditebas. Ya, walaupun ada penyemprotan, alah kadarnya saja, hanya dikendalikan saja. Menyemprot bagian yang tebal semaknya saja. Bila perlu biasanya tuh hanya di bagian pasar pikunya saja. Kalau untuk bagian rumpuknya ya itu masih banyak ubi ya. Ada sebagian dah kita tebas, ada yang tumbuh kembali. Itu tidak masalah. Nanti pelan-pelan itu ubi itu akan habis. Nah jadi seperti ini ya. Contoh kebunnya. Emang semak ini kebun. Saya akui semak ini. Tuh. Yuk kita maju ke depan lagi. Itu kebetulan ada sopir cadangan ya. Tidak apa-apa. Kita kasih kepercayaan kepada kawan-kawan ya. Karena kita merasa yang nama pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa teman ya. Jadi yang nama kepercayaan itu wajib itu dipikirkan ya. Biar sama-sama lancar. Nah nih semak ini kebun, saya akui semak. Cuma semak ini semak lunak. Tuh ya, hijau semua bagian tanahnya, tidak ada yang gundul. Kita cek lagi stok buahnya. Untuk 2 minggu ke depan masih aman ya, aman seperti ini. Kita lihat lagi. Malas pulang saya nih kalau udah di kebun yang ini nih. Saya suka lihat buahnya rata-rata. Tuh. Lagi muat. Kita lihat di bagian yang itu lagi tumpukannya. Nah, apalagi ini yang di tepi pondok. Wih. Sawit itu kalau tepi pondok itu usah heran. Ini yang dikatakan kawan-kawan itu 1 hektar 1 pohon. Nah, ini. Ya, tapi kalau punya kita, saya perhatikan sih sama. Tuh. Semangat ya. Kalau lihat buah seperti ini. Merah-merah. Nah, seperti ini. Bang, coba tunjuk ke yang upkill. Nah, berikut saya tunjukin. Ini ada 1 pohon ini. Ini masih saya selidiki nih. Ya menurut kita sini upkill harusnya ditumbangkan. Cuma saya masih penasaran. Ya berhubungan dia cuma 1 pohon ya. Ya buahnya ada, tuh ada. Cuma tidak banyak. Umumnya itu sampai dewasa itu buahnya tidak banyak, paling 1 tandan 2 tandan. Kalau memiliki pohon yang seperti ini, nah
Ya, jadi masih kita pertahankan karena masih menghasilkan buah. Mau ditumbangkan pun dia cuma satu pohon. Nah, seperti ini. Upkill nih sebenarnya. Ada kelainan. Nah, itu penyakit. Nah, ini penyakit. Ini iseng nih, saya sisakan nih. Ya, kemarin rencananya mau saya bongkar untuk bikin lokasi pondok di sini. Cuma nyatanya masih berbuah, ya saya biarkan saja. Nah, ada buah itu. Tuh. Ini penyakit. Karena awalnya itu di sini tuh ada tanah tumbuh awalnya tuh. Sehingga dia jadi seperti ini. Ini sudah saya lakukan perawatan dengan cara pupuk apa aja nih. Segala borat. Seolah-olah kayak kurang unsur hara nitrogen. Seolah-olah dia kekurangan unsur hara kalium. Tapi udah kita lakukan tuh. Tetap gini-gini saja. Memang dia ada kelainan nih. Nah nih ya seperti ini. Ini sakit nih. Ini wajib dibuang ini. Nah nih. Contoh. Stok buahnya lagi. Yang masih ada. Nah ya seperti ini. Oke kawan-kawan, hanya ini videonya bisa saya sampaikan untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Intinya itu semangat ya. Nah berikut kita akan lanjut muat. Nah itu anggota kita ya. Ada ibu-ibu juga anggota kita. Oke, tetap semangat. Wah, suka ada buah, belum bulat buah. Coba lihat sebelum kita akhiri video ini, kita cek dulu sisa stok buahnya. Nah ini biasanya tuh untuk 2 minggu ke depan. Ya sepertinya aman ya kawan-kawan. Nah seperti ini. Tuh, kalau belum terlalu masak, terkadang bisa 20 hari ke depannya baru kita manen lagi. Nah lalu terkadang teman-teman bertanya, nah, kalau yang seperti itu bang, katanya 1 hektarnya dapat berapa ton 1 kali panen. Nah yuk kita lihat. Ini 200 pohon ya, 200 pohon hasilnya segini. Real ini. Ini tidak kita sebutkan hektarnya karena jumlah tanamnya hanya 200 pohon. Ini lahannya itu kalau tidak salah itu 1,6 hektar. Ini jumlah timbangnya itu biasanya tuh 1 ton 300 ya. Ya paling banyak pernah 1 ton 400. Paling kurang biasanya tuh 900. Nah, itu paling kurang. Ya rata-rata sih biasanya tuh 1 ton 200. Nah, ini contoh buahnya seperti ini. Ini berat-berat ini. Ini saya sukanya varietas ini. Tuh. Ya, memang sih ada juga yang agak masih kecil tuh, itu biasa. Cuma yang itunya lebih banyak. Yang mirip-miripnya itu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, bosku. Kita lanjut ke tempat penimbangan. Berikut akan kita jual. Malam terus kita nih. Sedikit pun malam. Si ngakalnya buntut enyan. Ngakalnya buntut tinggi.